Shalom sahabat-sahabatku. Renungan pada hari ini saya beri judul Allah menentukan segala sesuatu termasuk penderitaan dan dosa. Saudara-saudara, banyak orang bergumul dengan pertanyaan besar ini. Pertanyaannya begini, jika Allah itu baik dan maha kuasa, mengapa dia mengizinkan penderitaan dan dosa? Nah, pertanyaan ini bukan hanya bersifat teologis, tetapi sangat eksistensial, terutama ketika kita sendiri sedang berada di dalam satu penderitaan. Kita mudah saja mengakui kedaulatan Allah ketika hidup ini berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi ketika hidup menjadi gelap, kita mulai bertanya, di manakah Allah? Nah, saudara-saudara, renungan ini saya buat agar kita itu memahami bahwa kedaulatan Allah tidak berhenti pada hal-hal yang indah-indah saja, tetapi juga mencakup penderitaan dan bahkan dosa, tanpa menjadikan Allah sebagai pelaku atau pencipta dosa tersebut. Kita lihat di dalam Mazmur 115 ayat 3, dikatakan Allah kita di sorga, dia melakukan apa yang dikehendakinya. Amin. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak hanya berada di sorga, tetapi juga berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun yang berada di luar kendalinya, baik yang kita anggap baik maupun buruk. Nah, di dalam Roma 11 ayat 36, Rasul Paulus berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, untuk itu melalui Mazmur 115 ayat 3, kita akan melihat 3 bukti bahwa Allah itu benar-benar berdaulat atas segala sesuatu, termasuk penderitaan dan juga dosa. Agar apa? Agar kita ini belajar. Belajar apa? Belajar percaya pada hikmatnya di tengah misteri kehidupan. Apa saja? Yang pertama, kedaulatan Allah mencakup segala sesuatu. Kedaulatan Allah berarti bahwa Allah memerintah dengan hak penuh atas seluruh ciptaan tanpa batasan apapun. Tidak ada yang terjadi di luar daripada rencana dan izinnya. Amsal 16 ayat 4 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa dalam sejarah, termasuk dosa dan penderitaan, itu tidak pernah lepas dari kendali Allah. Namun penting diingat, Allah menentukan segala sesuatu tanpa menjadi penyebab moral dari dosa itu. John Calvin berkata begini, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di luar kehendak Allah, namun cara Allah bekerja tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Artinya apa? Artinya meskipun Allah menetapkan segala sesuatu, manusia tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya. Nah, untuk itu saudara-saudara, ketika hidup tampak mulai kacau, ingatlah bahwa tangan Allah tetap memegang kendali. Jangan menilai kedaulatan Allah itu dari kenyamanan, tetapi dari kesetiaannya. Belajarlah melihat bahwa penderitaan pun dapat menjadi alat untuk mendekatkan kita pada Allah. Nah, saudara-saudara, jika Allah menentukan segala sesuatu, termasuk penderitaan dan dosa, kemudian muncul pertanyaan yang sangat wajar. Di manakah Allah di tengah penderitaan dan kejahatan itu? Mari kita lihat pokok yang berikutnya. Yang kedua, di manakah Allah? Dia hadir di tengah semuanya itu. Ini pokok yang kedua. Saudara-saudara, ketika Ayub kehilangan segalanya, dia sempat bertanya-tanya di mana Allah berada. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, melainkan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia pahami. Ayub 23 ayat 10 berkata begini, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata tahu di sana adalah yada. Nah, yada ini berarti mengenal dengan kedekatan dan pengalaman. Allah bukan sekedar mengetahui secara teori penderitaan kita, tetapi juga terlibat langsung dan berdaulat di dalamnya. Seorang penasir bernama Charles Haddon Spurgeon menulis begini, ketika kita tidak dapat menelusuri tangan Allah, kita tetap bisa mempercayai hatinya. Itu kata Spurgeon. Di sini Spurgeon menegaskan bahwa kedaulatan Allah bukan berarti jarak, melainkan kehadiran yang berkuasa.
Allah yang menentukan segalanya juga adalah Allah yang menyertai umatnya di tengah-tengah penderitaan. Nah, saudara-saudara, jangan menafsirkan keheningan Allah itu sebagai ketidakhadirannya. Percayalah bahwa setiap luka diizinkan untuk membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Dia. Jangan lari dari penderitaan, sebab di sanalah Allah sedang membentuk iman kita. Amin. Nah, setelah kita memahami bahwa Allah itu hadir, pertanyaan berikutnya muncul. Seberapa berdaulatkah Allah? Apakah benar-benar Dia berkuasa atas dosa dan penderitaan sekaligus tanpa menjadi penyebabnya? Kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga Poin yang ketiga adalah seberapa berdaulat Allah. Berkuasa secara mutlak namun tetap suci. Roma 19 berkata begini, jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia juga menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, saudara-saudara, ayat ini menunjukkan bahwa Allah berdaulat mutlak bahkan atas hati manusia. Dia tidak pernah berdosa, tetapi Dia bisa memakai dosa manusia untuk menggenapi rencana-rencananya. Nah, contoh yang paling nyata adalah salib Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 23 berkata, Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara-saudara, salib adalah bukti bahwa Allah dapat memakai kejahatan terbesar untuk melahirkan kebaikan terbesar. John Stott menulis begini, tidak ada tempat di mana kasih dan keadilan Allah bertemu dengan begitu sempurna selain di salib Kristus. Itu kata John Stott. Nah, saudara-saudara, untuk itu percayalah bahwa tidak ada peristiwa jahat yang bisa menggagalkan rencana-rencana Allah. Saat dosa dan penderitaan datang, arahkan pandangan kita ke salib, pusat dari kedaulatan dan kasih Allah. Jangan menuduh Allah, tetapi serahkan hidup pada rencananya yang sempurna. Amin. Nah, untuk itu kita tiba pada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita telah melihat bahwa Allah berdaulat penuh, hadir di tengah penderitaan, dan memegang kendali bahkan atas dosa. Maka bagaimana seharusnya kita menanggapi kebenaran besar ini? Ya, saudara-saudara, kedaulatan Allah bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihayati dengan iman. Ketika kita tahu bahwa Allah menentukan segala sesuatu, termasuk penderitaan dan dosa, kita belajar melihat hidup bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai bagian dari rancangan ilahi yang tidak pernah gagal. Seperti kata Roma 8 ayat 28, dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara, mari berhenti melawan atau mempertanyakan kedaulatan Allah dan mulailah menyerahkan hidup sepenuhnya pada Dia yang memegang kendali atas segalanya. Percayalah, di balik setiap penderitaan dan pergumulan, Allah sedang menulis kisah kasih-Nya yang indah bagi setiap umatnya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan, renungan pada hari ini kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Sampai jumpa dalam renungan Sahabat Yesus Ministry berikutnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.